Guys, kalau kamu mau cari hosting yang paling handal dan providernya dari Indonesia, maka ID Cloud Host lah solusinya. Kamu tahu DigitalOcean, Vultr, AWS, Google Cloud? Nah, itu semua yang punya orang luar. Indonesia cukup bangga dengan adanya ID Cloud Host, provider hosting yang berani bersaing dengan mereka semua. Kalau mau mencicipi gimana rasanya pakai cloud server beneran, coba aja ID Cloud Host. Nggak perlu pusing masalah bahasa. Customer supportnya orang Indonesia. Baiklah, saya akan jelaskan cloud hosting dari ID Cloud Host yang sebenarnya ada banyak layanan yang mereka sediakan. Ada Cloud VPS, yaitu hosting scalable, bayar per penggunaan. Kalau makainya sedikit, maka bayarnya juga sedikit. Di Cloud VPS, kita bisa install berbagai macam OS atau operating system seperti Ubuntu, CentOS, Windows, dan lain-lain. Yang tentunya, karena ini kita semacam sewa komputer server online, jadi kita bisa install apa aja sesuai kebutuhan. Gak menutup kemungkinan kita bisa install WordPress, Cyberpanel, Odoo, Laravel, dan lain-lain. Ini cocok untuk bisnis yang konsen secara online seperti startup atau e-commerce dan lain-lain. Kemudian ada server VPS, yang berarti kita menyewa server sesuai spesifikasi yang kita inginkan. Bedanya dengan Cloud VPS, yaitu sistem pembayarannya. Kalau Cloud VPS per penggunaan, sedangkan server VPS per bulan atau per tahun. Jadi kita tidak perlu khawatir tagihan berlebih. Kemudian masih banyak lagi layanan yang mereka sediakan, seperti domain, hosting, WordPress untuk membuat website dengan simpel. Ada add-onsnya juga, kayak email, backup, lisensi, dan lain-lain. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Baiklah, untuk membuat website biasa yang sudah sangat mumpuni dan sangat mudah digunakan, saya akan memilih paket hosting cloud hosting yang ini. Ini pun ada beberapa pilihan. Ada Starter Pro, Basic Pro, Entrepreneur Pro, Business Pro, Elite Pro, dan lain-lain. Kemudian ada Corporate dan Plus. Masing-masing mempunyai harga dan kualitas masing-masing. Silakan pilih sesuai dengan budget masing-masing. Makin mahal makin bagus, dan website makin kencang. Oke, saya akan coba paket terendahnya aja, yang nanti jika kurang, kita bisa upgrade. Saya hanya untuk keperluan pengetesan. Jujur sih, gue nggak punya duit cuy. Oke, kita beli yang ini. Lalu kita pilih nama domain. Sesuaikan dengan domain yang kamu inginkan. Ingat, domain ini sangat penting. Jangan asal-asalan. Ini adalah nama brand besar Anda yang nanti mudah-mudahan sukses, bisa bernilai jutaan dolar. Ekstensinya juga kita pilih sesuai keinginan. Masing-masing ekstensi harganya beda-beda. Namun ekstensi yang populer digunakan yaitu .com. Kemudian pilih durasi berlangganan. Jika berlangganannya lama, maka kita dapat gratis domain. Kemudian isi form sampai selesai. Setelah muncul invoice, lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang tersedia. Oke, ini saya sudah masuk ke member area dan ini hosting saya sudah aktif. Di bagian bawah ini terdapat quick shortcut. Kita bisa membuat email perusahaan dengan ekstensi nama domain tanpa batas, backup file, file manager, dan lain-lain. Di samping kiri, kita bisa login ke cPanel, login ke akun email, dan lain-lain. Kemudian kita akan login ke cPanel. Jika muncul seperti ini, kita bisa menginstal WordPress secara langsung. Saya langsung install aja, biar nggak repot. Kemudian biarkan proses penginstalan berjalan di belakang. Namun jika nggak muncul seperti ini, kita juga bisa menginstal WordPress melalui Softaculous di cPanel ini. Kita lihat-lihat bagian tampilan cPanelnya masih murni tanpa banyak perubahan. Di bagian samping, kita bisa lihat ada tab SetJet Web Builder untuk membuat website menggunakan SetJet. Namun ini berbayar sekitar 10 ribuan per bulan. Lalu WordPress Management untuk melihat web-web kita yang diinstal WordPress. Set Quality Monitoring untuk memonitor website kita. Oke, setelah proses penginstalan WordPress berhasil, kita akan login ke website. Beginilah dashboard website WordPress kita. Benar-benar murni, WordPress plong tanpa ada apa-apa. Kita bisa ganti password untuk login ke website kita. Ini website kita masih kosong. Coba kita tes berapa skor performa websitenya. Kita coba tes menggunakan Optima. Kita pilih lokasi servernya Asia, lalu kita klik tes.
Wah, ternyata sangat bagus. Kita coba tes lagi menggunakan Pingdom dan lokasi servernya kita pilih Asia atau Tokyo. Boom, beginilah hasilnya. Dapat performa grade A dan skor 95. Sangat bagus. Lalu saya coba tes lagi pakai Google Speed. Ternyata hasilnya sangat menakjubkan. Dapat skor 99, artinya cuma 1% lagi 100. Wah, ini sangat bagus sih. Kemudian coba kita isi website kita. Pertama kita install temanya, lalu kita import layoutnya, dan boom, beginilah tampilan websitenya. Coba kita tes menggunakan Optima. Wah, gokil sih ini, masih dapat skor 99 walaupun sudah diisi. Segini lengkap desain dan halamannya, masih dapat skor 99. Gokil sih ini. Dan coba kita tes di Pingdom. Wah, ternyata dapat grade C dan skor 73, masih tergolong wajar. Lalu coba kita tes di Google Speed. Wow, ternyata masih dapat skor 90. Accessibility-nya 94, mantap sih ini. Cuma SEO-nya hanya dapat skor 85 setelah diisi konten. Jika mengalami masalah pada hosting kita, bisa mengirimkan tiket bantuan ke customer support-nya. Responnya standar cepat 24 jam. Add-ons domain hanya bisa untuk paket bisnis pro ke atas. Untuk pertama, cukup fokus satu website dulu, nanti kalau sukses bisa upgrade kapanpun. Kemudian, di space yang terbatas. Yang ini memang untuk scalable, bayar sesuai kebutuhan. Jadi kita bayar apa yang kita pakai. Untuk selanjutnya silahkan kunjungi websitenya langsung melalui link di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, terima kasih, syukron, arigato, kamsahamnida.